ini. Maka saya minta pada Pak Prabowo, tolong kasih jabatan saya, Pak. Menteri, minimal menteri koordinator pengawas aparatur negara. Oke. Mulai ya Bang. Oke, selamat sore Bang Darus. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat langsung ke ya, poinnya aja Bang ya. Iya. Bang mungkin gimana Bang menanggapi? Poinnya langsung makan dong kan? Oh iya. Iya kan kalau poin di sini makan. Langsung ke intinya aja. Bang, Pertanyaan tanggapan Abang dibekukan bas advokat. Nah, itu istilah-istilah orang-orang yang nggak ngerti konstruksi hukum, bekukan. Iya. Ya, bukan berarti orang emang nggak ngerti loh. Iya. Tapi ini istilah-istilah orang-orang yang nggak ngerti bekukan apa. Iya. Lahir dari rahim yang mana dibekukan. Istilah dibekukan itu apa? Di dalam hukum itu nggak ada istilah bekukan. Bekukan itu untuk PAW, Iya, untuk iya, organisasi, benar. ya kan? Untuk partai politik itu bekukan. Iya. Lah ini kok kita pejabat hukum kok bekukan? Ini makin ngaco ini konstruksi hukumnya. Oke. Makin ngaco ini. Saya ini udah mau jadi dokter tahun ini. Wow. Malu saya kalau lihat cara-cara kerjanya orang-orang hukum seperti ini. Di Mahkamah Agung itu udah ribuan loh orang hukum semua. Profesornya ada. Apa nggak ada yang ngasih tahu, Pak? Iya ya, makanya kamu jadi Mahkamah Agung. Bekukan itu apa? Kekuatan hukumnya seperti apa bekukan itu? Apakah ada jurisprudensinya? Gak ada. Kan nggak ada. Apakah ada putusan pengadilan? Apakah saya sudah diuji? Apakah saya sudah di sidang etik? Kan nggak ada. Jadi istilah-istilah begini nih, istilah tendensius. Jadi sama seperti desakan politik. Ya. Desakan politik seperti ada atensi. Jadi maksud saya udahlah, masalah hukum itu jangan digini-giniin gitu loh. Kalau mau benahi negara nih, 1000 program Pak Prabowo, kalau hukumnya masih begini, tandain omongan saya, tandain lidah saya, nggak akan benar. 1000, jangan 100, 1000 program Pak Prabowo dari Asta Cita ini yang satu ini. Kalau begini cara penegakan hukumnya, nggak akan benar. Kalau ada orang yang mau mengkorek permasalahan hukum yang sangat krusial yang berkaitan dengan si penguasa lah istilahnya, langsung dibelok-belokin, dicari kasus yang lain, diblunderin, diginiin, di framing, akhirnya kasus yang perkaranya ini nggak diungkap. Kan begitu terus negara kita ini, gitu loh. Malu saya ini, emang nggak ada pejabat yang bisa mengerti hukum apa di sana? Yoi. Nggak ada itu yang namanya pembekuan, istilah di pembekuan di Iya undang-undang itu benar, nggak ada. ada Di dalam pembekuan tapi undang-undang dinonaktifkan untuk sementara. Sama ada aja. juga pemberhentian ya yang dilakukan oleh organisasi advokat, pencabutan SK. Iya. Tapi kan pencabut SK ini kan sekarang multibar, bisa pindah ke SK yang lain. Gitu. Jadi makna daripada pembekuan ini loh, yang saya bilang tadi, ini siapa yang menciptakan awalnya pembekuan daripada berita acara sumpah advokat. Saya ini advokat bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, disaksikan oleh Mahkamah Agung dan beberapa orang yang ada di situ. Yang mengeluarkan Saya esensimu bersumpah kan Mahkamah bahwa saya Agung. akan menjadi baik, saya akan menjadi advokat yang profesional, saya akan belum. amanah, saya dan lain-lain. Kalau saya tidak amanah berarti saya dosa karena saya bersumpah pada Allah saya. Masa sumpah saya kepada Allah Subhanahu wa taala yang vertikal kok dicabutin sama manusia lain? Tidak usah saya dengan Ini Allah. logikanya kemana ini? Sebentar dulu Sumpah saya, teman-teman ya. sumpah jabatan saya. Ini logikanya kemana? Sumpahmu itu memang kau bersumpah kepada Tuhanmu, tapi yang mengeluarkan lisensi sebagai pengacara adalah pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung. Yang memberikan kamu wewenang berdasarkan undang-undang advokasi itu siapa yang mengeluarkan? Sekarang Anda memperbandingkan ataupun mengaitkan sumpahmu kepada Tuhan. Ini aja manusia sudah bosan mendengar kata-katamu, apalagi Tuhan lebih bosan lagi. Ini Firdaus ini saya nggak tahu di mana logikanya. Ya, coba kita lanjut mendengarkannya ya. Sumpah jabatan pemerintah, ya, ini konstruksi hukum tata negara ya harus paham nih. Kalau sumpah jabatan pemerintah yang makan uang negara, yang digaji oleh negara, diberhentinya juga oleh negara. Kami ini nggak ada yang gaji. Sebentar. Sama halnya Bang,
Abang itu kan berdasarkan undang-undang. Undang-undangnya apa? Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokasi yang ada di Republik Indonesia ini. Sama halnya ketika Anda melanggar kode etik di situ, siapa yang akan memberhentikan kamu? Adalah orang yang berwenang, yang memberikan lisensi, yang memberikan izin untuk kamu dapat mengikuti atau untuk dapat kamu menjadi kuasa hukum atau untuk dapat menjadi beracara di depan persidangan. Yang memberikan lisensi itu adalah dari pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung atau badan yudisial. Dan sama halnya ketika juga pejabat negara melanggar kode etik, merugikan negara, dan siapa yang akan mencabut semua izinnya itu adalah tidak lain dan tidak bukan adalah pejabat yang berwenang di bidangnya. Sekarang yang berwenang di bidang ini adalah pengadilan tinggi yang dimana abang disumpah. Saya kurang tahu siapa yang tidak paham hukum di sini. Apakah Mahkamah Agung atau memang dirimu yang nggak mengerti hukum, Bang Firdaus? Apa? Jangan-jangan karena ambisimu menjadi Mahkamah Agung tapi tidak terkabulkan, makanya engkau mau framing kembali. Ini logika orang awam aja. Ketika semua itu telah bersumpah di depan orang dan bersumpah kepada Tuhannya, dan itu semuanya ada legal standingnya berdasarkan apa dia itu mengambil sumpah, dan itu semuanya diatur, Bang. Dan sekarang abang mau framing kembali seakan-akan abang ini lebih mengerti konstruksi hukum. Dan jelas-jelas saya sampaikan bahwa apa yang tidak paham hukum, apa yang tidak mengerti konstruksi hukum, sudahlah, kau sudah salah, kau sudah naik meja, udah, itu akibat dari semua perbuatanmu, itu efek samping kau akan rasakan sekarang ini. Dan saya hanya menyampaikan bahwa udahlah, kembali ke kampungmu, kau menanam padi di sana, bikin sawah, kau cangkul di persawangan di sana, ya. Jadi ini sih menurut aku, Firdaus ini ya tidak ada kerendahan hatinya sekalipun, mengaku gelar doktor tapi perbuatannya tidak mencerminkan sebagaimana doktor itu. Kita lanjut bagaimana pernyataannya selanjutnya, teman-teman. Kami ini cari duit sendiri, kami membela hak hukum daripada masyarakat Indonesia. Saat sekarang kebutuhan pengacara itu sangat banyak di seluruh Indonesia, masih belum mencukupi. Dari 300 juta penduduk Indonesia, pengacara paling berapa juta sih? 50.000. Nggak nyampe 1 juta. Sementara di Indonesia ini banyak banget orang yang butuh pendampingan hukum. Kalau orang-orang sepintar saya, secerdas saya, sekritis saya, dikangkangi terus, diginiin terus, bagaimana mau maju bangsa ini? Dikit-dikit dikritik. Bentar. Secerdas dia, sepintar dia. Siapa yang mengakui Anda pintar? Orang Indonesia tahu kalau orang pintar itu nggak seperti ini, nggak goblok seperti ini, nggak mengata-ngatain orang, nggak arogan seperti ini. Orang pintar mana ada orang seperti kamu. Kalau kamu pintar nggak bakalan dibekukan ke akunmu. Kalau kamu pintar nggak bakalan kamu dipecat dari Kongres Advokat Indonesia. Orang pintar itu pasti dibutuhkan. Kamu sendiri yang memuji dirimu. Orang Indonesia ini nggak mengakui Anda sebagai orang pintar. Anda sendiri mengatakan kamu orang pintar, tapi kamu nggak bisa berbuat apa-apa di negara ini. Saya bilang ya sama kita teman-teman, Firdaus ini nggak ada prestasinya satupun di negara ini, nggak ada. Yang basnya aja dia disumpah berdasarkan itu dari tahun 2015. Berarti bayangkan dia hanya 10 tahun menjadi pengacara di Republik Indonesia itu. Sejak dia ditetapkan sebagai pengacara berdasarkan keputusan Pengadilan Tinggi Banten itu, dia di 2015 diambil sumpahnya. Dan saat ini dia berkuar-kuar seakan lebih pintar. Siapa yang mengatakan Anda lebih pintar? Hanya orang bodoh yang mengatakan Anda enggak. Hanya orang bodoh yang mengatakan Firdaus ini pintar. Saya sendiri nggak mengakui dia itu pintar. Kalau orang pintar dia akan bijak. Kalau orang pintar dia tidak arogan. Kalau orang pintar dia mengerti dan dia paham tentang hukum. Dan ini orang tidak paham dengan hukum, malah memframing hukum-hukum yang sudah ada. Inilah orang menurutku dungu, ya kan? Kesalahan, dikit-dikit dikritik, dicari kesalahan. Akhirnya kita tidak bersuara. Banyak anak bangsa ini yang punya integritas, ya, yang tidak bisa dicocok hidungnya seperti saya dan Bang Rasman, selalu dijatuhi dengan cara begini. 11-12 kalian itu sudah dipecat. Bangkit seperti ini. Maka saya minta pada Pak Prabowo, tolong kasih jabatan saya, Pak.
menteri gitu. Minimal menteri koordinator pengawas aparatur negara. Berarti sekarang cita-citanya udah beda ya. Kemarin dia meminta kepada Prabowo jadi ketua Mahkamah Agung. Sekarang cita-citanya sudah beda. Dia sekarang menteri apa tadi, koordinasi apa namanya itu ya? Saya nggak tahu ini menteri koordinasi apa. Cita-citanya sudah berbeda ini. Firdaus. Aduh, filter dulu kalau ngomong Firdaus. Ya, dan beri kewenangan saya untuk memecat mereka. Saya pecah-pecatin, itu saya evaluasi. Program pertama saya ketika saya menjabat sebagai Menteri Koordinator Pengawas Aparatur Negara adalah mengevaluasi semua kerjaan. Koordinator Saya periksa Pengawas semua. Aparatur Mana Negara, rapor merah Menteri ya? kalian? Yang rapor merah saya pecah-pecatin, saya buka lagi pendaftaran baru. Misalnya Mahkamah Agung, ada hakim-hakim yang saya pecat, saya buka lagi pendaftaran baru. Yang jadi hakim mau silakan. Cita-citanya berarti ada dua cita-citanya ya teman-teman. Kemarin cita-citanya jadi ketua Mahkamah Agung, sekarang pengen menjadi menteri koordinator apa namanya tadi ya, menteri koordinator pejabat. Jadi dia akan memecah-mecah semua nanti pejabat-pejabat yang nggak benar. Wow, luar biasa Pak Firdaus ini ya, luar biasa. Tapi nggak bakal. Susah kadernya banyak kok, sarjana hukum banyak yang ngelamar di Mahkamah Agung, banyak yang ngelamar di jaksa, banyak yang ngelamar di polisi. Kita kan terlalu terpaku gitu dengan sistem-sistem yang ada ini, sehingga semua yang cacat itu dianggapnya sah, dan kecacatan itu dianggap sah, akhirnya menjadi jurisprudensi. Jurisprudensi adalah acuan hakim, acuan penegak hukum untuk melegalkan semua yang salah nantinya. Makanya kecacatan ini jangan dilegalkan. Kalau dilegalkan akan jadi nanti. Hari ini pembekuan bas advokat sudah dilaksanakan. Artinya makam para advokat sudah digali oleh advokat. Ya, kalau advokat hari ini nggak bersuara, makamnya sudah digali. Gak ada yang membela Kalau kamu advokat tidak lain. berusaha untuk melakukan ini dan membantah ini melalui pengadilan dan lain-lainnya, ini advokat satu persatu akan dikubur di sini. Wow. Bersama saya. Saya nih yang duluan. Mereka nggak Saya masuk adalah siap pengurus rumus. sejarah adanya berita acara supaya dibekukan. Sejarah loh dalam dunia peradilan di Indonesia. Satu-satunya di Indonesia sekarang ini, di dunia bahkan, tonggak sejarah berita acara sumpah dibekukan. Iya, memang benar itu ya teman-teman. Jadi sejarah di dunia bahwa ada dua orang advokat yang sudah dipecat adalah Rasman Nasution dan Firdaus. Ada dua orang yang sudah dibekukan dari sumpah advokatnya atas nama Firdaus dan Rasman Nasution. Memang itu menjadi sejarah dunia dan menjadi sejarah publik di seluruh rakyat Republik Indonesia ini. Jadi ini adalah perhatian kita bersama. Oke, itu aja dulu teman-teman. Sekian, terima kasih.